Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Kayaknya kita orang Indonesia memang punya ketertarikan khusus sama hal-hal mistis dan menakutkan. Buktinya konten horor selalu ramai dan banyak yang suka. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas tentang fenomena konten horor di Indonesia. Konten horor di Indonesia memang sudah naik daun, mulai dari film, podcast, hingga konten YouTube bertema mistis menjamur dan digemari banyak orang. Sayangnya, demam konten horor ini juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berkodok perdukunan. Konten horor yang menampilkan kesaktian dukun, pengusiran setan, atau ritual mistis lainnya dapat mempengaruhi persepsi masyarakat dan membuat mereka lebih mudah percaya pada klaim-klaim kemampuan supranatural. Hal ini tentu sangat berbahaya dan merugikan karena dapat membuat masyarakat terjebak dalam sebuah lingkaran penipuan perdukunan yang merugikan baik secara finansial maupun psikologis. Masyarakat perlu lebih kritis dan berpikir rasional terbuka dalam mengkonsumsi konten horor. Jangan mudah terpengaruh oleh tayangan yang menampilkan hal-hal mistis yang tidak masuk akal. Ingatlah bahwa banyak konten horor hanyalah fiksi dan rekayasa untuk mendapatkan keuntungan semata. Mari kita simak lebih lanjut tentang konten horor. Pertama, Indonesia dan budaya mistis. Budaya mistis memang telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang. Kepercayaan terhadap hal-hal gaib, roh halus, dan kekuatan supranatural telah turun-temurun diwariskan dalam generasi kita, terjalin erat dengan kehidupan sehari-hari. Berbagai ritual dan tradisi seperti memberikan sesaji, melakukan upacara adat tertentu, atau mengunjungi tempat-tempat keramat masih dilakukan hingga kini sebagai bentuk penghormatan kepada roh leluhur atau untuk memohon keselamatan dan keberuntungan. Salah satu alasan mengapa budaya mistis begitu melekat adalah karena faktor geografis dan sejarah Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam suku, budaya, dan keragaman adat memiliki banyak cerita rakyat dan legenda yang dibumbui dengan unsur-unsur mistis. Selain itu, penyebaran agama di Indonesia juga seringkali berdampingan dengan kepercayaan lokal, sehingga terjadi sinkretisme di mana elemen-elemen mistis menyatu dengan ajaran agama. Faktor lain yang turut memperkuat budaya mistis adalah kebutuhan akan rasa aman dan kontrol. Di tengah ketidakpastian hidup, manusia cenderung mencari penjelasan dan pegangan, dan kepercayaan terhadap hal-hal gaib dapat memberikan rasa aman dan seolah memberikan kendali atas situasi tidak menentu yang mereka alami. Meskipun zaman semakin modern, budaya mistis tampaknya masih akan terus hidup dan mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini juga. Lantas kenapa konten horor laku? Konten horor memang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Sensasi adrenalin yang terpacu saat menonton film horor, mendengarkan podcast mistik, atau membaca cerita-cerita seram memberikan pengalaman yang baru, menegangkan, sekaligus menghibur. Rasa penasaran terhadap hal-hal gaib, pembuktian diri, dan misteri yang belum terpecahkan juga menjadi faktor pendorong di balik popularitas konten horor. Ditambah lagi kekayaan budaya mistis saat ini di Indonesia yang dipenuhi dengan legenda dan cerita rakyat yang turun-temurun memperkuat daya tarik konten horor. Misalnya cerita hantu turun-temurun yang ada di sekitar kita. Namun di balik keseruan dan hiburan yang ditawarkan, konten horor juga menyimpan potensi dampak negatif, salah satunya adalah pembodohan. Konten horor yang tidak disajikan dengan proporsional dan bertanggung jawab dapat menimbulkan persepsi yang keliru tentang dunia gaib dan mempengaruhi pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda dan generasi tua. Misalnya kepercayaan terhadap jimat, pesugihan, atau praktik klinik lainnya dapat menjauhkan masyarakat dari logika dan nalar yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi para kreator konten horor untuk menyajikan konten yang berkualitas, berimbang, dan tidak hanya mengeksploitasi kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal mistis. Masyarakat pun perlu lebih bijak dalam memilih dan mengkonsumsi konten horor, serta mengembangkan pola pikir kritis agar tidak mudah tertipu, terpengaruh oleh informasi yang tidak ilmiah dan menyesatkan. Kemudian, bagaimana sih dampak psikologis dan sosial dalam konten horor ini yang semakin menjamur? Maraknya konten horor di Indonesia meskipun memiliki daya tarik hiburan, juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang perlu kita waspadai. Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya kecenderungan masyarakat untuk mencari solusi instan terhadap masalah hidup mereka melalui jalur mistis, seperti pergi tukar dukun,
Konten horor yang sering menampilkan kesaktian dukun dalam mengatasi berbagai masalah mulai dari penyakit, asmara, hingga kesulitan finansial dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan membuat mereka lebih mudah terbuai oleh janji-janji manis para dukun. Hal ini tentu sangat berbahaya dan merupakan bentuk pembodohan karena menjauhkan masyarakat dari upaya rasional dan ilmiah dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka. Alih-alih mencari bantuan profesional ketika sakit atau berusaha dengan sungguh-sungguh, mereka justru mengandalkan jimat, mantra, atau ritual mistis lainnya yang tidak memiliki dasar logis. Selain merugikan secara finansial, pergi ke dukun juga dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Mereka bisa menjadi ketergantungan pada dukun, merasa takut dan cemas jika tidak menuruti perintah dukun yang mereka kunjungi, bahkan mengalami gangguan jiwa. Dampak sosial dari maraknya konten horor dan kepercayaan terhadap dukun juga tidak kalah merugikan. Hal ini dapat menghambat kemajuan masyarakat karena menumbuhkan mentalitas yang pasif dan mengandalkan kekuatan gaib yang alih-alih berusaha dan berinovasi. Selain itu, praktik perdukunan juga dapat menimbulkan konflik sosial karena seringkali dikaitkan dengan isu santet, guna-guna, atau tuduhan kepemilikan ilmu hitam. Oleh karena itu, penting bagi kita masyarakat yang cerdas untuk bisa meningkatkan literasi dan kemampuan berpikir kritis kita agar tidak mudah terpengaruh oleh konten-konten horor yang menyesatkan dan menjerumuskan pola pikir kita tentang praktik perdukunan. Dan bisnis konten horor di Indonesia sangat menjanjikan. Industri horor di Indonesia memang sangat menjanjikan peluang bisnis yang sangat menggiurkan. Minat masyarakat yang tinggi terhadap hal-hal mistis dan supranatural telah menciptakan pasar yang luas bagi berbagai produk dan jasa bertema horor. Mulai dari film, buku, game, podcast, hingga berbagai macam merchandise bertema horor laris-maris di pasaran. Kreativitas dalam mengemas konten horor menjadi kunci kesuksesan di industri ini. Namun sayangnya peluang bisnis ini juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab untuk meraup keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat kita. Salah satu aspek yang sering dieksploitasi adalah kepercayaan masyarakat terhadap dukun dan kekuatan-kekuatan supranatural. Banyak oknum yang mengaku memiliki kesaktian atau ilmu gaib yang dapat menyembuhkan seseorang, mengatasi masalah asmara, dan lain sebagainya, menawarkan jasanya untuk menyelesaikan berbagai masalah mereka, mulai dari penyakit, asmara, hingga kesulitan finansial. Mereka memanfaatkan ketakutan dan keinginan instan masyarakat akan solusi untuk memperoleh uang dengan cara yang tidak benar dan cepat. Tidak jarang mereka mematok harga yang sangat fantastis untuk jasa mereka, meskipun sebenarnya tidak memiliki kemampuan apapun. Selain itu, maraknya konten horor juga membuka peluang bagi penjualan berbagai macam benda bertuah yang diyakini memiliki kekuatan magis. Mulai dari jimat, keris, batu akik, hingga air mantra dipasarkan dengan klaim yang menggiurkan, bisa menyembuhkan penyakit, seperti bisa mendatangkan keberuntungan juga, keselamatan, atau kekayaan. Padahal kebanyakan benda-benda tersebut hanyalah barang biasa yang diberi sugesti sehingga masyarakat percaya akan kekuatannya. Hal ini tentu saja merupakan bentuk penipuan dan pembodohan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat kita untuk lebih kritis dan berpikir rasional dalam menghadapi tawaran jasa perdukunan atau penjualan benda-benda bertuah. Jangan mudah tergiur oleh janji-janji manis dan klaim-klaim yang tidak masuk akal. Tetaplah realistis sebagai warga sipil yang sehat pikirannya. Kesadaran diri merupakan fondasi penting dalam menjalani hidup yang rasional dan bertanggung jawab. Dalam hal kesehatan, kesadaran diri mendorong kita untuk mencari bantuan profesional ketika sakit, yaitu berobat ke dokter atau fasilitas kesehatan lainnya. Mengandalkan pengobatan alternatif yang tidak memiliki dasar ilmiah, seperti pergi ke dukun, hanya akan membahayakan kesehatan dan menjauhkan kita dari solusi yang tepat. Begitu pula dalam hal finansial, kesadaran diri untuk menuntun kita untuk mencapai kesuksesan melalui jalur yang benar seperti berbisnis, bekerja keras, atau berinvestasi. Mencari jalan pintas dengan mengandalkan jimat, pesugihan, atau bantuan dukun hanyalah khayalan dan dapat menjerumuskan kita pada penipuan yang tak berujung serta menimbulkan kerugian. Ingatlah bahwa kesuksesan dan kebahagiaan hakiki diperoleh melalui usaha, kerja keras, dan doa, bukan dengan cara-cara yang irasional dan menyesatkan, seperti pergi ke dukun, minta bantuan dukun. Oke guys, itu tadi sedikit pembahasan tentang fenomena konten horor di Indonesia. Intinya, nikmati konten horor dengan bijak dan bertanggung jawab ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk video menarik lainnya.
See you in the next video. Saya Andi Setiawan SPD. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.